Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan role play simulasi negosiasi IMF dengan negara berkembang dalam menghadapi krisis mata uang. Adapun pemeran dalam role play ini yaitu analis keuangan, yaitu Intan Safira sebagai analis keuangan, kemudian regulator atau perwakilan Bank Sentral dan juga pemerintah juga oleh Intan Safira dan manajer risiko diampu oleh Muhammad Wildan. Baik, kita mulai untuk role play-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam forum diskusi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kondisi ekonomi negara yang sedang menghadapi krisis mata uang yang cukup serius, serta mendiskusikan kemungkinan kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF sebagai salah satu solusi stabilisasi ekonomi. Untuk memulai diskusi, pertama-tama saya persilakan terlebih dahulu analis keuangan untuk memaparkan kondisi ekonomi terkini. Baik, terima kasih regulator atas kesempatannya. Berdasarkan hasil analisis terbaru, negara kita saat ini mengalami tekanan yang signifikan pada nilai tukar mata uang domestik. Dalam 6 bulan terakhir, mata uang kita telah mengalami depresiasi sebesar 35% terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah capital outflow yang tinggi, meningkatnya suku bunga global, serta menurunnya kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi domestik. Depresiasi nilai tukar ini tentunya berdampak langsung pada meningkatnya beban utang luar negeri, meningkatnya biaya impor, serta menurunnya stabilitas sektor keuangan nasional. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat meningkatkan country risk dan juga berpotensi menyebabkan krisis ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, saya persilakan manajer risiko untuk menjelaskan analisis risiko dari kondisi tersebut ya. Baik, terima kasih analis keuangan. Dari perspektif manajemen risiko internasional, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan country risk yang signifikan, khususnya dalam bentuk currency risk, financial risk, dan sovereign risk. Depresiasi nilai tukar meningkatkan resiko kerugian bagi investor asing karena nilai investasi mereka dalam mata uang asing mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan investor menarik investasinya, yang pada akhirnya memperburuk capital outflow. Selain itu, meningkatnya resiko negara juga dapat menurunkan kredit rating negara, sehingga meningkatkan biaya pinjaman internasional dan memperburuk kondisi fiskal negara. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis termasuk kemungkinan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF untuk membantu memulihkan stabilitas ekonomi. Selanjutnya kami persilahkan regulator untuk menyampaikan tanggapan dan kebijakan yang telah dilakukan. Baik, terima kasih atas analisis yang telah disampaikan manajer risiko. Untuk pemerintah sendiri dan juga Bank Sentral di sini telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kondisi ini. Di antaranya dengan menaikkan suku bunga acuan, melakukan intervensi di pasar valuta asing, serta memperkuat cadangan devisa negara. Namun tentu saja tekanan eksternal yang kuat dan tingginya capital outflow ini juga menyebabkan langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menstabilkan nilai tukar kita. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF guna memperoleh dukungan keuangan dan bantuan teknis. Tentunya kami berharap kerjasama ini dapat membantu meningkatkan stabilitas nilai tukar, kemudian memulihkan kepercayaan investor dan memperkuat kembali kondisi ekonomi nasional. Mungkin di sini kami juga akan meminta pandangan dari analis keuangan dan manajer risiko terkait dampak kerjasama dengan IMF ini. Oke, terima kasih regulator atas penjelasannya.
Dari sisi analis keuangan, di sini berdasarkan teori stabilisasi ekonomi internasional, tentunya IMF ini memiliki peranan penting dalam membantu negara yang mengalami krisis melalui penyediaan bantuan keuangan, dan juga stabilisasi nilai tukar dan juga reformasi kebijakan ekonomi. Tentunya program bantuan IMF ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor karena menunjukkan bahwa negara memiliki dukungan keuangan internasional yang kuat. Hal ini tentu saja dapat membantu mengurangi capital outflow dan mendorong masuknya kembali investasi asing. Selain itu, program IMF juga dapat membantu memperkuat fundamental ekonomi negara dalam jangka panjang. Baik, mungkin selanjutnya saya minta analisis dari manajer risiko terkait perspektif di manajemen risiko. Baik, terima kasih analis keuangan. Dari perspektif manajemen risiko, kerjasama dengan IMF dapat membantu menurunkan country risk dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya dukungan IMF, risiko gagal bayar dapat dan stabilitas nilai tukar dapat ditingkatkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor global dan membantu memulihkan arus modal internasional ke negara kita. Namun demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Baik, terima kasih manajer risiko dan juga analis keuangan atas informasi analisisnya, yang mana masukan ini sangat konstruktif sekali ya. Jadi berdasarkan diskusi panjang yang telah kita lakukan ini, kami sebagai regulator dapat menyimpulkan bahwasannya kerjasama dengan IMF ini merupakan langkah strategis yang dapat membantu kita menstabilkan kondisi ekonomi dan mengurangi risiko krisis yang lebih besar. Tentunya pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan investor. Kami berharap langkah ini dapat membantu memulihkan kembali stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih regulator atas putusannya. Sebagai penutup, saya dari analis keuangan akan menyimpulkan bahwasannya krisis mata uang merupakan salah satu bentuk country risk yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan arus investasi internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan juga pelaku ekonomi untuk mengatasi krisis ini secara efektif. Mungkin demikian simulasi negosiasi ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.